Dalam kehidupan keluarga Indonesia, kesejahteraan adalah cita-cita rakyat yang harus diperjuangkan bersama pemerintah dan segenap masyarakat Indonesia. Keluarga sebagai kesatuan inti dalam masyarakat berperan menentukan pembangunan nasional, sehingga perlu dikembangkan agar tumbuh menjadi keluarga sejahtera yang mandiri dan tangguh, serta berperan sebagai sumber daya manusia yang berdaya guna bagi pembangunan. Dengan latar belakang keinginan untuk mensejahterakan keluarga dan seluruh masyarakat Indonesia inilah Yayasan Damandiri didirikan. Yayasan Damandiri didirikan pada tanggal 15 Januari 1996 oleh tokoh-tokoh yang sangat terkenal. Yang pertama, almarhum Bapak A.M. Soeharto, almarhum Bapak Suditgatmono, almarhum Bapak Lim Swee Leong, dan saya sendiri. Kegiatan Yayasan Damandiri sebenarnya sudah dimulai pada tanggal 2 Oktober 1995, yaitu dengan mengumpulkan para tokoh-tokoh masyarakat, para konglomerat dari seluruh Indonesia ke istana. Kepada mereka dianjurkan membangun dan mengentaskan kemiskinan keluarga-keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera 1. Sejak didirikannya, program Yayasan Damandiri yang pertama kali diterapkan adalah program bantuan dana yang disebut dengan Tabungan Keluarga Sejahtera atau Takesra dan Kredit Keluarga Sejahtera atau Kukesra. Keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 diberikan tabungan dengan nilai $1 yang pada saat itu bernilai sekitar Rp2.000. Pada bulan pertama tabungan diberikan kepada 1 juta keluarga, sehingga pada akhir tahun 1996 menjadi sekitar 13,6 juta keluarga. Setelah mencapai jumlah 5 juta keluarga, Yayasan Damandiri mulai memberikan kredit dengan nilai 10 kali jumlah tabungan atau senilai Rp20.000, dan jumlah pinjaman dapat terus berlipat ganda. Sampai pada akhir tahun 2000, Yayasan Damandiri berhasil mengajak 13,6 juta keluarga untuk menabung dan 10,3 juta keluarga untuk menerima kredit. Yayasan Damandiri berusaha menyelamatkan keluarga yang sedang berkembang, yaitu para penabung dan kreditur, dengan skim baru bernama Kredit Pundi. Hingga akhir November 2013, jumlah nasabah dan para penabung mencapai 1,2 juta keluarga. Fasilitas Kredit Pundi ini mulai menjangkau keluarga kecil, yaitu keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera 1. Untuk melayani kredit bagi sasaran keluarga prasejahtera yang belum terjangkau layanan perbankan melalui skim Pundi, dikembangkan skim tabungan dan kredit mikro dengan maksimal kredit Rp2 juta per nasabah, yang disebut skim tabur puja. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai yayasan juga berusaha mengembangkan kelompok-kelompok silaturahmi di pedesaan, sekaligus menjadi forum koordinasi pembangunan yang disebut Pos Pemberdayaan Keluarga atau Posdaya. Yayasan Damandiri bekerja sama dengan kurang lebih 200 perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk membantu mahasiswa melalui program kuliah kerja nyata atau KKN tematik Posdaya. Dalam program tersebut, Yayasan Damandiri dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia mengirimkan ribuan mahasiswa ke desa-desa untuk membangun pos pemberdayaan keluarga atau Posdaya. Sampai tahun 2011, selain dengan perguruan tinggi, kerjasama tersebut telah dilakukan dengan 35 lembaga keuangan yang meliputi perbankan dan BPR, lembaga keuangan non-bank, serta perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, di 20 provinsi dan 100 kabupaten dan kota. Kegiatan-kegiatan Posdaya diprioritaskan pada 4 bidang, yaitu bidang pendidikan. Melalui Posdaya telah dibentuk pendidikan anak usia dini atau PAUD. Anak-anak dilatih disiplin dan belajar hidup gotong royong, sementara para ibu dari anak-anak tersebut juga diberi kesempatan untuk melatih keterampilan dengan berbagai kegiatan, seperti belajar membuat berbagai macam kerajinan tangan yang pada nantinya akan bisa dimanfaatkan untuk menambah penghasilan. Bidang kesehatan.
Melalui Posdaya, diupayakan agar bayi dan balita serta ibu hamil secara teratur mengunjungi posyandu dan puskesmas atau bidan-bidan yang telah tersebar di daerah pedesaan untuk mengurangi jumlah kematian bayi dan ibu yang melahirkan. Di samping itu digiatkan pula kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Bidang lingkungan. Dalam upaya memperbaiki lingkungan hidup serta ketahanan pangan keluarga di pedesaan, Posdaya melakukan upaya membangun kebun bergizi di pekarangan rumah dengan menanam tanaman pangan atau budidaya ikan yang bermanfaat. Bersama dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat, keluarga Posdaya telah membangun taman laut di Kabupaten Pacitan untuk mempertahankan terumbu karang dan taman laut akan terus berkembang ke daerah-daerah lain di Indonesia. Bidang kewirausahaan dan koperasi. Melalui Posdaya, masyarakat didorong untuk lebih produktif dengan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah tempat tinggal, seperti pemanfaatan hasil perkebunan berupa pisang untuk kemudian dijadikan keripik pisang, atau mangga untuk dijadikan manisan mangga, selai mangga, dan sebagainya. Selain itu, pada lahan perikanan seperti budidaya ikan dan rumput laut yang didukung dengan teknologi yang dikembangkan oleh mitra kerja, perguruan tinggi maupun balai penelitian. Tidak hanya produksi, Posdaya juga mengarahkan kepada proses output seperti pengolahan dan pemasaran hasil-hasil produksi masyarakat, dibantu oleh mitra kerja Yayasan Damandiri. Yayasan Damandiri telah mendorong pembangunan koperasi distribusi yang diharapkan dapat menyalurkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang murah dan mudah, juga dapat menampung produk-produk lokal hasil produksi keluarga Posdaya. Program-program ini intinya adalah meningkatkan kegotong royongan antara warga yang menjadi anggota Posdaya dan warga-warga di sekitar Posdaya. Apabila program-program ini sudah terjadi, maka kemudian dikembangkan program ekonomi yang intinya adalah memberi pemberdayaan kepada keluarga-keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera 1 untuk secara mandiri mengentaskan kemiskinan olehnya sendiri, oleh kelompoknya sendiri secara gotong royong dalam kerjasama di tingkat pedesaan. Yayasan Damandiri adalah sebuah wadah bersama bagi masyarakat untuk bergotong royong dalam pemberdayaan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju kesejahteraan sejati.